warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyanova, peserta PASDA dari Kabupaten Deli Serdang. Saya guru BK SMP Negeri 2 Hamparan Perak. Hari ini saya akan melaksanakan on job learning atau OJL di kelas 8. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, di kelas ini pagi ini ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dari Ibu Pimpin. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, agar lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Kita hari ini di kelas mengadakan bimbingan klasikal. Oke? Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Mulai SDG yang pertama dengan tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Beri halus dulu untuk kita. Hari ini bimbingan klasikal Ibu akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang 7 jurus BK. Salah satunya jurus yang pertama adalah kenali potensi. Ya, paham ya, kenali potensi. Nah, sebelum kemari ini ada sebuah lagu. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Ikuti geraknya ya.
kemampuan seseorang baik, ini bukan gaya, boleh kemampuan seseorang baik yang belum terwujud ataupun yang belum, untuk diarahkan ke yang lebih baik. Ada lagi? Ya Ratu? Potensi seseorang, Bu. Kompetensi, ya, kompetensi atau kemampuan boleh. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Kemudian di sini ada tujuan kegiatan. Rahel, bisa bacakan dari tujuan kegiatan kita hari ini? Mampu mengenali potensi diri yang mereka miliki sebagai modal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Ya. Tujuan khusus peserta didik dapat memahami pengertian potensi diri dan macam-macamnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Peserta didik dapat menerapkan jurus untuk mengenal potensi diri dalam kehidupan. Iya. Sudah di kegiatan kita hari ini, yaitu kenali potensi diri. Kenali potensi diri itu ada namanya, salah satunya gaya belajar. Sudah bawa media handphonenya? Boleh dibuka aplikasi Google Chrome-nya. Sudah, ketikkan di situ akupintar.id. Itu untuk mengetahui gaya belajar seseorang. Sudah, pilih gaya belajar. Sudah? Akupintar.id itu .id. Paham ya? Sudah? Pilih gaya belajar. Bisa? Seperti ini contohnya. Sudah kebuka semua belum? Nah, seperti ini. Sudah? Sudah? Pilih gaya belajar sudah? Sudah? Ya. Sudah, nanti dia ada ngikutin ini ya, gaya belajar. Sudah anak-anak, setelah selesai tadi kita aktivitas tentang mencari atau menemukan gaya belajar kita masing-masing, ya kan? Gaya belajar itu ada 3 kan? Apa saja yang pertama? Gaya. Yang kedua? Ya, yang ketiga kinestetik. Ya, sekarang sudah ibu kelompokkan menurut gaya belajarnya masing-masing ya. Yang sebelah sana gaya belajar visual. Kemudian di sini gaya belajar auditory. Yang sebelah sana, kelompok sana gaya belajar kinestetik. Setelah kalian sedikit aja ini penjelasan dari ibu. Nanti di situ ada refleksinya ya sebagai tugas ya. Perhatikan ya. Gaya belajar visual itu individu dengan gaya cenderung menyerap dan memproses informasi terbaik melalui penglihatan. Ya, dia lebih tertarik dengan audiovisual. Ya, menampilkan warna-warni, gambar seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditory. Dia lebih memahami melalui percakapan, diskusi atau penjelasan secara verbal. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kinestetik. Dia di sini gaya belajar kinestetik cenderung belajar dengan melibatkan gerakan fisik, pengalaman langsung dan praktek. Misalnya dengan menampilkan langsung ke mempraktekannya seperti praktik IPA atau kita praktik olahraga seperti itu ya. Ya, berarti ada 3 gaya belajar. Kalian sudah memahami dalam diri kalian gaya belajar kalian itu seperti apa. Ya, sekarang kita refleksi tugasnya.
mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang sekitar 2 menit saya kasih waktu ya. Oke, kerjakan. Ya, sudah anak-anak, sudah selesai tadi tugas dari Ibu? Sudah. Ini adalah refleksi dari kegiatan atau aktivitas kita tadi ya, setelah mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Oke, Ibu mau ada 1 atau 2 orang perwakilan ke depan untuk membacakan rencananya akan seperti apa belajar setelah mengetahui gaya belajarnya. Ya, yang visual, siapa yang bersedia untuk ke depan? Oke, Fitri ke depan. Ya, bacakan aja ya rencana belajar kamu untuk kedepannya setelah mengetahui gaya belajar kamu. Rencana ke depan saya adalah saya akan bisa belajar dengan melihat gambar warna atau peta. Sudah cukup? Oke, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Visual ya, dengan ciri-ciri seperti apa yang dibilang dia tadi ya. Oke, silakan dulu. Kemudian dari auditori ada perwakilan. Oke, Najwa. Kedepannya saya akan menambah pengetahuan dengan cara mencari resensi di perpustakaan dan di internet. Ya, gaya belajar apa itu? Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Satu lagi ya, gaya belajar inisiatif. Siapa yang bisa dari sana? Ya, bisa. Dirinya lepaskan. Gerakan tubuh dalam proses belajar. Ya, lebih ke mempraktekkan ya. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah paham ya? Sudah paham, sudah mengetahui gaya belajar masing-masing? Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada mengenali potensi karir di masa depan. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena untuk mencapai karir di masa depan, kita perlu mengetahui dulu gaya belajar kita itu seperti apa. Ya, baru bisa kita mengarahkannya mau kemana kita ini. Itu ya, seperti itu. Ya, yang pertama ada namanya realistik, yaitu praktek penyataan. Contoh profesinya apa? Mekanik, tukang listrik, teknisi, dan petani. Ini ada 6 ya. Yang kedua investigatif. Ya, contoh profesinya apa? Iya, analisis data, peneliti, dan psikolog. Ya, atau konseling bisa juga ya seperti itu. Yang ketiga apa? Artistik. Contoh profesinya? Seniman, pelukis, aktor, aktris, kemudian musisi, arsitek, dan lain-lain. Ya. Yang keempat itu adalah sosial. Profesinya apa ya? Psikolog, ya. Kemudian pekerja sosial, ya. Yang ketiga, kelima, interpreting. Oke, contoh profesinya apa? Pengusaha, manajer, pengacara, dan lain-lain. Yang terakhir, konvensional. Ya, contoh profesinya itu akuntan, administrasi, sekretaris. Oke, sudah ya. Berarti di sini mengenai potensi karir di masa depan itu ada 6. Ya, nanti kita kemudian, nah di sini ada tugas-tugas masing-masing, ya kan? Rencana karir masa depanku. Sudah? Nah, tadi kan sudah mengetahui gaya belajar, sudah ya. Kemudian sudah mengetahui jenis-jenis karir tadi, ya. Nah, sekarang tugas kamu merefleksikan, menuliskan kesimpulan dari apa untuk rencana karir masa depan, di masa depan, ya.
Saya tulis di sini rencana karir masa depanku. Ya, misalnya karir saya menjadi dokter. Nah, apa aja kalau menjadi sini? Ya, rencananya saya mau masuk fakultas kedokteran di UGM atau di USU. Nah, seperti itu ya. Akan belajar lagi lebih giat, mengikuti les, mengikuti latihan-latihan, lebih banyak berdiskusi, membaca buku, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke, kerjakan sekarang ya. Sini kamu tuliskan di bukumu rencana karir masa depanku. Oke, saya kasih waktu. Kerjakan sekarang. 5 menit saya kasih waktu ya. Bebas. Bebas. Mau jadi apa rencana karirmu di masa depan? Ya, sudah selesai anak-anak? Kita sudah sampai ke pembahasan rencana karir masa depanku. Nah, dijelaskan lagi, setelah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing, sudah kalian dapat menentukan karir apa di masa depan kalian. Ya, Andre? Kenapa ketawa saja? Ya, sudah. Ibu akan suruh satu atau dua orang ke depan untuk membacakan rencana karir di masa depan ya. Kita sudah siap? Oke, boleh membacakan rencana karirnya di masa depan? Rencana karir masa depan itu kawan rajin berolahraga dan rajin belajar dan belajar lebih giat. Ya, apa rencana karir di masa depan? Menjadi apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, siapa lagi yang bersedia untuk membacakan rencana karirnya di masa depan? Andre? Ya, boleh. Dia ketawa-ketawa di mau maju. Oke, bacakan. Ada sana Andre, biar kamu dengar. Rencana karirku di masa depan, aku ingin menjadi guru agar aku memiliki karir terbaik. Karena aku ingin membantu anak-anak agar mereka menjadi anak yang kaya. Ya, jadi apa tadi Andre? Bacanya yang besar ya, Bu. Iya, jadi guru. Tepuk tangan dulu untuk Andre. Ada lagi, belum mau kegiatan ini? Siap, tidak? Najwa, sudah pas, cukup? Ya, ada yang kurang jelas? Ya. Ada pertanyaan dari pertemuan kegiatan kita hari ini? Ya. Sudah ya. Pembahasan kita untuk jurus 1 sudah selesai ya. Kalau nanti untuk jurus selanjutnya kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya ya.